Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Jujur banget, sebenarnya aku tuh males banget masak menu yang satu ini karena menurut aku ini tuh ribet banget. Tapi ya mau gimana lagi, karena mama tuh request minta dimasakin ini, dan juga ini juga menu yang sehat, cocok untuk orang tua. Jadi ya aku effort banget untuk masaknya. Nah, pertama ini aku punya 6 ekor ikan mas. Ini kita marinasi dulu dengan garam. Aku pakai 1,5 sendok makan garam dan penyedap secukupnya sedikit aja. Itu nggak keasinan, tenang aja, karena ini tuh aku mau bikin pepes. Kalau bikin pepes emang harus banyak-banyak garamnya, karena nanti tuh kalau setelah dipepes mateng rasa asinnya itu akan berkurang sangat jauh. Nah lanjut, kita siapkan juga bahan-bahan lainnya. Ini kita cuci bersih dulu semua bahan yang akan kita gunakan nanti. Pokoknya kalau masak pepes tuh bener-bener effort banget, karena bahan-bahan yang harus disiapkan juga banyak banget. Tapi sebenarnya kalau bumbu pepes biasa aja tuh simple aja sih sebenarnya, cuma mama aku dan keluarga aku tuh sukanya pepes yang penuh dengan topping macem-macem gitu loh. Jadi ya bahan-bahan yang harus disiapkan juga banyak banget. Selanjutnya kita siapkan juga bahan untuk bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan aku tambahkan juga ketumbar secukupnya. Dan untuk bumbu halusnya ini pastinya aku ulek, karena kalau di blender gak mungkin. Kalau di blender tuh harus menambahkan air dan jadi bumbunya itu kurang berasa. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku tuh males bikin pepes, karena memang bumbunya harus diulek biar rasanya lebih enak dan gak menambah kadar air begitu banyak. Di pertengahan sebelum bumbunya benar-benar halus ini aku tambahkan lagi garam dan penyedap. Untuk takaran garamnya aku samain sama yang tadi marinasi ikan, jadi 1,5 sendok makan garam, dan untuk penyedapnya secukupnya sedikit aja, sekitar setengah sendok makan. Tenang aja, ini tuh gak bakalan keasinan sama sekali, malah setelah mateng jujur malah kurang asin menurutku, karena memang kadar asinnya itu akan berkurang sangat jauh. Dan ini tinggal kita ulek kembali aja sampai benar-benar halus bumbunya. Nah lanjut, kita akan siapkan bahan-bahan toppingnya, yaitu ada daun kemangi sudah dicuci bersih tadi. Kemudian ini aku siapkan juga irisan daun bawang, jumlahnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing sebanyak yang kalian mau. Kemudian aku pakai 2 buah tomat, ini tinggal kita iris potong kecil-kecil aja seperti pada video. Untuk serehnya juga biar menyebar ke seluruh bungkusan pepes, jadi aku iris-iris juga. Nah kalau sudah, ini tinggal kita campurkan aja bumbu yang dihaluskan tadi dengan bahan-bahan toppingnya, dan ini tinggal kita aduk merata aja sampai semuanya itu terbalur dengan bumbu keseluruhan untuk toppingnya. Selanjutnya tinggal kita siapkan daun pisang dan ke proses pembungkusan. By the way, jadi ini tuh daun pisangnya kurang lebar gitu, jadi aku akalin aja gimana caranya agar si ikannya itu kebungkus dengan sempurna. Makanya aku pakai daun pisangnya itu double. Kalau bisa sih pakai daun pisangnya daun pisang khusus pepesan gitu ya, beli di pasar tuh banyak, biar gak ribet kayak aku gini. Pokoknya cara bungkusnya tuh gini, dan satu bungkus pepesannya itu terdiri dari ikannya pastinya. Kemudian aku tambahkan juga daun salam. Di setiap bungkusan aku kasih 2 lembar daun salam dan beberapa buah cabai rawit juga. Ini topping wajib biar nanti ada pedas-pedasnya. Dan pastinya baluri ikannya dengan bumbu-bumbu dan topping yang sudah kita campur tadi. Ini tinggal kita baluri aja ke ikannya sampai merata, pokoknya dikira-kira. Nah kalau sudah, ini tinggal kita bungkus sesuai feeling masing-masing aja. Ini aku bungkusnya kayak gini, pokoknya yang penting kebungkus aja ikannya. Kalau sudah kebungkus jangan lupa rekatkan dengan tusuk gigi. Ini aku pakai 3 tusuk gigi ya, jadi di ujung 2 dan di tengah 1, karena kan aku pakai daun pisangnya itu yang kecil, jadi double kayak gini, jadi harus benar-benar rekat dengan tusuk gigi. Nah kalau sudah, ini aku sudah siapkan panci presto yang sudah diisi dengan air, sudah diberi tatakan juga. Dan sebelum aku tata ikannya, ini aku lapisi dulu dengan beberapa lembar daun pisang. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar ngabisin daun pisangnya aja, dan biar si airnya itu nggak terlalu naik dan menyerap ke ikan gitu loh, pokoknya gitulah. Nah kalau sudah dilapisi dengan daun pisang, baru deh kita tata ikannya satu persatu sampai tertata semua, masuk semua. Kalau sudah, ini tinggal kita tutup aja. Dan karena aku tuh kan mau bikin si pepesnya itu bener-bener tulang lunak gitu, jadi aku pakai teknik 2 kali pengukusan, karena kan ini prestonya kecil. Kenapa dibikin 2 kali pengukusan? Karena kalau 1 kali pengukusan itu pasti si airnya kering dan si ikannya gosong dong. Nah untuk kukusan pertama ini aku kasih timer
sekitar 50 menit. Pokoknya kalau masak menggunakan presto pastikan menggunakan timer ya. Nah kalau sudah 50 menit ini tinggal kita matikan kompornya, buka kembali prestonya dan isi kembali dengan air sampai batas si tatakannya itu. Kalau sudah ini tinggal kita tutup kembali dan presto kembali aku dengan waktu yang sama yaitu 50 menit juga. Nah setelah di presto 100 menit atau sekitar 1 jam 40 menit ini dia pepesnya sudah matang. Ini tuh aromanya wangi banget sampai keluar rumah, sampai nggak enak sama tetangga ya kalau masak ini. Dan kalau soal rasa dijamin bener-bener enak banget. Aku udah pengalaman banget ya kalau soal bikin pepes, dan sebelum-sebelumnya aku juga udah pernah share resepnya, dan ini udah share resep yang keberapa kali aku nggak tahu. Pokoknya ini tuh nggak keasinan sama sekali, malah bumbunya itu pas, cenderung kurang garam sedikit, tapi nggak apa-apa, ini tuh rasanya tetap enak. Semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.